Ya, kali ini saya akan menunjukkan video tutorial tentang penggunaan aplikasi keuangan Bumi Cafe. Pertama-tama, eh, form ini adalah form login untuk akun dari pengguna aplikasi ini. Eh, untuk pertama kali dari mode defaultnya aplikasi ini di aplikasi ini ada dua akun, yaitu akun manajer dan akun pegawai. Sekarang kita coba untuk akun manajer terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu utama dari akun manajer ya. Nah, jadi di sini di akun manajer ada beberapa fitur. Ada fitur data akun, fitur data diskon, ada fitur laporan keuangan, fitur data menu, fitur data penerimaan barang masuk, dan fitur laporan menu. Sebelum itu, eh, jika si manajer ingin mengganti password, di sini ada fitur untuk ganti password. Nah, jadi dengan memasukkan password lama, kemudian masukkan password baru, kemudian konfirmasi password. Nanti kita akan coba. Pertama kita mulai dari data akun. Nah, di sini adalah form data akun, yaitu untuk mengelola akun-akun yang dapat mengakses aplikasi ini. Misal kita tambahkan ya, manager, kita klik tombol tambah, kita masukkan namanya, Anom, kemudian akun loginnya sama, passwordnya kita kasih 123, posisi sebagai manager, tambah, dan di sini tambah. Nah, sekarang coba kita memakai akun yang baru. Nah, dan akun yang baru telah sukses dapat mengakses fitur untuk manager ya. Sekarang kita coba untuk ganti password. Password lama tadi adalah 123. Kemudian kita coba ganti dengan ASD. Ya, apakah Anda sudah yakin? Ya. Oke, password berhasil diubah. Kemudian setelah tadi kita mencoba tentang menambahkan akun, kita juga dapat mengganti ya. Ganti, misal kita juga ganti akun login untuk Anom, misal 182. Kita bisa ganti. Nah, berubah, dan jika tidak ingin kita bisa menghapusnya. Jika ada perubahan di list akun yang dapat mengakses aplikasi ini. Oke, sekarang menuju fitur selanjutnya, yaitu data diskon. Nah, form atau fitur data diskon ini adalah form di mana kita bisa menambahkan jenis-jenis diskon yang diinginkan oleh manajer ya. Sekarang kita coba untuk menambahkan satu jenis diskon. Jika ini jika belum diisi, maka keluar ini pengisian tidak boleh kosong. Jadi kita isi sekarang. Misal tema diskon adalah teman. Persentase diskon kita isi 25. Tambahkan. Nah, di sini bertambah kan. Oke. Selanjutnya kita coba laporan keuangan. Nah, di sini sebelumnya kita sudah pernah mencoba beberapa transaksi. Oleh karena itu di sini terlihat ya database yang pernah kita coba transaksi sebelumnya. Misal sekarang kita ingin melihat laporan keuangan untuk tanggal 29 saja. Jadi untuk tanggal 28 tidak masuk. Nah,
maka akan tampil total pembayarannya dan di sini totalnya. Kemudian sekarang coba kita yang tanggal 28 saja. Nah, ada satu laporan dan setelah kita melihat menggunakan tombol tampil, kita juga bisa mencetak laporan ya. Jadi anggap kita mencetak laporan dari tanggal 28 sampai tanggal 29. Sekarang kita cetak, PDF hasil dibuat, dan berikut tampilannya. Oke, selanjutnya kita menuju ke fitur data menu. Data menu ini adalah fitur di mana kita mendata menu-menu makanan dan minuman yang ada di Humi Cafe. Sebelumnya kita sudah mengisi ya database menu yang ada pada Humi Cafe ini. Jadi kalau ingin menambah, kita tinggal tambah, masukkan nama menu, harga, dan jenisnya, makanan atau minuman. Kalau ingin mengganti, kita juga bisa klik salah satu dari menu, terus kita ganti harganya, atau namanya, atau jenisnya. Dan juga kalau kita ingin menghapus, kita bisa pilih di sini menunya, terus klik tombol hapus. Kita nggak coba di sini ya, karena database sudah dimasukkan. Oke, kemudian kita sekarang menuju fitur data penerimaan barang masuk. Fitur penerimaan barang masuk itu sebenarnya berfungsi untuk mencatat segala eh, laporan ya, laporan belanja tentang bahan atau barang yang masuk ke kafe Humi ya. Jadi untuk dari sisi manajer, fitur ini lebih lengkap. Jadi kita bisa menambahkan, terus mengganti jika ada terjadi kesalahan, atau menghapus suatu data yang mungkin tidak dihendaki. Nah, misal kita ingin menambahkan satu data ya, kita klik tambah, kita coba nama supplier Superindo, kemudian nama barang kacang, jumlahnya kita bisa 3 kantong, terus nominalnya kita isi yang ke 50.000. Catatan ini adalah lunas atau kredit ya, lunas tambah ya, maka di sini sudah bertambah ya untuk bahan yang masuk. Kemudian semisal kita ada kesalahan pada saat memasukkan barang, manajer dapat mengganti. Misal harganya kita ganti 1.000, ganti. Sini akan terganti ya 1.000. Kemudian jika ternyata ada kesalahan input, kita juga dapat menghapusnya. Anda yakin dan hilang. Pada form penerimaan barang masuk sendiri, kita juga ada beberapa fitur, yaitu untuk melihat dalam pertanggal atau per bahan. Misal kita untuk melihat pertanggal ya, pertanggal. Jadi untuk tanggal 29 sendiri, kita coba tanggal 1 hari tersebut, kita lihat apa aja barang atau bahan yang masuk ke kafe. Oh, tidak ditemukan karena tanggal 29 tidak ada yang masuk. Sekarang kita coba untuk tanggal 27.
Nah, maka terlihat ya, untuk tanggal 27, catatan bahan atau barang apa saja yang masuk. Dan kita juga bisa mencetaknya. Ini dia hasil laporannya yang akan dicetak. Kemudian setelah pertanggal, kita sekarang bisa memasukkan berdasarkan per bahan ya. Jadi kita memilih di sini karena database-nya hanya kita pernah memasukkan kacang, minyak, susu, dan kentang, maka yang tampil hanya ini. Misal kita mau menampilkan susu. Dan kita lihat ya, dari anggap 1 bulan ini, sampai tanggal 30, lihat. Nah, maka keluar semua datanya. Dan jika ingin mencetak, kita tinggal klik cetak. Ini hasilnya. Oke. Sekarang ini udah selesai. Sekarang kita menuju laporan, menuju fitur yang terakhir, yaitu laporan menu. Apa sih laporan menu itu? Laporan menu itu adalah laporan yang bisa menunjukkan sebenarnya untuk tren penjualan ya, untuk setiap menu. Jadi langsung aja kita coba. Ini adalah transaksi yang ada untuk per menunya, datanya. Misal sekarang kita untuk melihat dalam 1 bulan ini, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret, menu minuman Aceh Gayo, anggap saja. Kita ingin melihat berapa kali menu ini pernah keluar ya. Ini terlihat tanggalnya dan total kuantitinya ada berapa kali dalam 1 bulan ini menu ini keluar. Misal kita ingin melihat semua data lagi, kita tinggal klik tombol semua data, kembali ke database yang sebelumnya. Dan sama seperti sebelumnya, ingin mencetak laporan, kita tinggal klik cetak laporan. Nah, berhasil. Oke. Itu saja fitur yang ada pada form manager ya, form utama untuk manager. Selanjutnya kita akan mencoba untuk form utama oleh pegawai. Jadi kita masuk ke akun pegawai. Nah, di sini adalah nomor meja ya, nomor-nomor jenis meja yang ada. Apa sih bedanya warna merah ini dengan warna hijau? Warna merah ini yaitu di meja tersebut sudah ada transaksi. Jadi sebelumnya customer memesan menu, dicatat oleh pelayan, pelayan memberikan catatannya ke kasir dan sudah diinputkan. Jadi tersimpan data pesanannya. Beda dengan yang warna hijau, misalnya A2. Dia belum ada karena warna hijau sendiri itu berarti meja ini masih kosong, belum ada pesanan atau transaksi. Sekarang kita coba dulu di A2, misal ada pesanan, pelayan memberikan catatan dari pesanan dari customer, kita sebagai pegawai kasir menginputkan datanya. Fish and chip, minumannya. Oke. Ini pesanan sudah tersimpan ya. Nah, meja A2 sudah menjadi merah karena sudah ada pesanannya. Dan fitur ini, fitur pesanan dan pembayaran ini ada kelebihannya, yaitu kita dapat pindah meja. Nah, apa sih fitur pindah meja itu? Jadi fitur pindah meja atau pengaturan meja, misal customer dia datang, dia duduk di meja A2,
Kemudian mungkin ada suatu sebab dia ingin pindah dari ruangan di dalam atau meja A2 ke ruangan di luar, ke meja B1. Jadi caranya kita masuk ke tadi, ke nomor meja sesuai dengan pesanannya, meja A2, kita pindah meja, apakah Anda yakin pindah tempat? Ya, kita pilih meja B1 atau meja yang ingin dia pindah kemana. Oke, udah klik. Nah, ini pesanan tadi yang di meja A2 maka sudah berpindah ke meja B1. Di A2 dia kembali hijau atau kosong, di B1 dia merah atau terisi. Sekarang kita coba untuk pembayaran ya. Jadi ini transaksi. Jadi pembayaran tuh dimana saat customer telah selesai ya berbelanja di kafe, kemudian dia ingin minta bill atau pembayaran. Nah, untuk total misal 96.000 ya, jadi jumlah ini total harga. Kita berikan diskon. Anggap aja kita kasih diskon teman 25 dan pajak. Maka totalnya 81.600. Misal customer membayar dengan uang 100.000 ya. Kita klik bayar. Di sini akan terlihat kembaliannya. Kemudian jika kita klik cetak stroke, maka ini akan tercetak. Dan kita klik OK untuk mencetaknya. Kita tidak untuk melihatnya kita OK, kita lihat sekarang. Oh ya, mohon maaf untuk dokumentasi ini saya belum memperlihatkan hasil cetakannya karena belum terhubung dengan printer ya. Jadi di dokumentasi laporan akan terlihat contoh struknya. Di sini belum. Coba lagi. Bayar. Bayarnya cetak struk. Nah, tadi udah hilang ya. Kalau sudah selesai melakukan transaksi pembayaran maka meja tersebut akan kembali hijau lagi atau tidak terisi. Di fitur pegawai ini juga selain melakukan pesanan dan pembayaran juga terdapat ganti password. Itu ganti password adalah jika pegawai tersebut ingin mengganti password akunnya. Jadi seperti tadi, seperti ganti password di manajer hampir sama. Ya sama sebenarnya. Dan kemudian di form utama pegawai ini juga terdapat fitur pendataan barang. Jadi ya hampir sama ya kayak fitur pendataan barang atau penerimaan barang masuk sebelumnya seperti yang di fitur yang ada di form manager. Kita dapat menambahkan atau mencatat barang atau bahan apa saja yang masuk ke dalam kafe. Tetapi bedanya yaitu dengan fitur yang ada pada manajer, pada pegawai, si pegawai tidak dapat mengganti atau mengedit atau menghapus data yang sudah ditambahkan. Jadi pegawai hanya dapat menambah saja data pada form penerimaan barang masuk ini. Oke. Ya, itu saja fitur-fitur yang ada pada form utama pegawai. Demikian video tutorial tentang penggunaan aplikasi keuangan Bumi Cafe. Untuk update atau versi berikutnya akan menyusul. Terima kasih telah melihat video tutorial ini dan sampai jumpa.